Shalom semua jemaat GBKKA dimanapun kita berada. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada saat hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, mengurapi pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kuasa Roh Kudus bekerja di antara kami semua jemaat GBKKA. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah setiap persekutuan umat-Mu yang kami lakukan saat ini di rumah kami masing-masing. Terpujilah Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Pada saat ini yaitu hari Minggu 18 Juli, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Alkitab kita dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan 28. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada saat hari ini saya beri tema kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau ada yang tidak tergoncangkan, berarti ada yang tergoncangkan. Lewat pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini, ada kebenaran, dua kebenaran. Lewat pembacaan firman Tuhan, pada saat hari ini ada dua kebenaran yang akan saya bagikan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita baca ayat yang ke-25 sampai 26, bahwa Tuhan akan menggoncangkan bumi. Tuhan akan menggoncangkan bumi. Ini berarti bahwa bumi ini akan berlalu. Tidak ada yang abadi di bumi ini. Saudara terkasih, lewat firman ini juga menggambarkan bahwa semuanya akan berubah. Apa yang kita saksikan akhir-akhir ini, dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, kita melihat bahwa semuanya sedang berubah. Bapak Ibu, apa yang mengalami perubahan? Apa yang mengalami goncangan? Kalau kita lihat, banyak orang mengalami ketakutan pada akhir-akhir ini. Diperhadapkan manusia, kalau kita lihat, banyak orang akhir-akhir ini mengalami ketakutan. Manusia diperhadapkan dengan suatu hal yang paling menakutkan. Apa itu? Yaitu kematian. Ya, lewat pandemi ini, lewat pandemi ini banyak di antara kita yang kehilangan teman kita, kehilangan anggota keluarga kita, mungkin satu gereja kita, atau teman sekolah kita, atau siapapun. Yang selanjutnya ekonomi mengalami kegoncangan. Banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Bahkan yang lainnya Bapak Ibu, pendidikan juga mengalami kegoncangan. Anak-anak kita harus belajar di rumah. Banyak anak-anak kita harus belajar di rumah. Banyak orang tua yang tidak siap ketika menghadapi belajar online Bapak Ibu.
Bahkan keluarga juga banyak mengalami perpecahan. Tidak sedikit rumah tangga yang mengalami perpecahan karena pandemi COVID-19. Dunia sedang berubah, Bapak Ibu. Kegoncangan terjadi. Banyak orang mengalami kesulitan dalam hal makan dan minum, berteriak. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan bumi. Apa yang harus kita lakukan ketika hal ini terjadi? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika hal ini terjadi? Saudara terkasih, kalau kita lihat pada firman Tuhan pada saat ini, sebagai anak Tuhan, kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Coba kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 8. Apa dikatakan? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang tidak berubah. Hanya Yesus Kristus yang tidak mengalami perubahan, Bapak Ibu. Dia tetap sama. Dunia berubah, langit bumi akan bergoncang, kata firman Tuhan. Tapi Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, tetapi Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu jangan bergantung kepada jabatanmu. Jangan bergantung kepada pekerjaanmu. Jangan bergantung kepada suamimu. Jangan bergantung kepada manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Selama ini kita masih tenang, pekerjaan masih ada, aman. Selama ini kita masih tenang, ada relasi. Ketika kita mengalami kesusahan, tinggal telepon relasi. Tolong saya, mungkin kita ditolong. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, relasi kita terbatas, manusia terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Dialah penolong yang sejati. Dialah satu-satunya Tuhan, andalan kita di dalam hidup kita. Masalah begitu sangat berat, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh sebab itu datang kepada Yesus. Beribadalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, goncangan yang terjadi saat ini belum seberapa. Karena dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15 kita baca bersama-sama. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan segala gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena semuanya apa yang kita lihat saat ini Bapak Ibu, semuanya akan dihancurkan. Oleh siapa? Oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang berkata dalam firman-Nya. Oleh sebab itu kamu harus hidup dengan saleh. Oleh sebab itu kamu harus hidup dengan suci. Dan dikatakan ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita yang menantikan langit baru dan bumi baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang inilah saat-saatnya penampian itu terjadi. Banyak masalah, mengalami kegoncangan. Tapi Tuhan berkata, kita harus bertahan. Tuhan berkata, kamu harus hidup saleh. Tuhan berkata, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha hidup tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Karena apa? Karena apa? Karena Tuhan
menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan bagi orang yang hidup setia dan mengasihi Dia. Makanya dikatakan ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan. Makanya dikatakan ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi, kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan masih memberikan kita kesabaran. Itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Dia, Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu, apakah ending dari semuanya ini? Ending dari semuanya ini, yang kedua, kebenaran yang kedua, bahwa orang-orang yang tahan uji akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa kita harus setia, Bapak Ibu? Walaupun keadaan sulit. Siapa saat ini yang tidak mengalami kesulitan? Banyak orang pengangguran. Banyak orang mengalami stres. Karena apa? Kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu. Bingung. Buka usaha, baru buka udah lockdown lagi. Secara manusia tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan, bahwa pengharapan kita ada dalam Tuhan, percayalah, walaupun dalam masa sulit sekalipun, Tuhan pasti menolong kita. Dalam masa sulit sekalipun, jangan pernah menggantikan Yesus dengan apapun. Tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Jadi kebenaran yang kedua, bahwa orang yang tahan uji akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini yang harus kita ingat. Mari kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Langit dan bumi akan digoncangkan, tapi Tuhan berjanji bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan menjanjikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagi siapa? Bagi saya, bagi Bapak Ibu yang setia, mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, jangan takut. Masalah silih berganti, Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan mengalami masalah, ya. Mau dia anak Tuhan, tidak anak Tuhan, Kristen ataupun tidak Kristen, semuanya dilanda oleh COVID-19. Semuanya mengalami goncangan secara ekonomi. Sama seperti kalau kita ingat di dalam Matius, ada dua orang membangun rumah, satu di atas pasir, satu di atas batu. Dua-duanya sama-sama terkena banjir, sama-sama diterpa badai. Tetapi orang yang membangun rumah di atas batu, dia akan tetap bertahan. Tetapi orang yang membangun rumah di atas batu, bangunannya tetap kokoh dan kuat. Karena dia meletakkan pondasinya di atas dasar firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pada saat ini, percayalah, walaupun ada badai, ada masalah, jangan takut. Tuhan yang memelihara iman kita. Mari kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, di tengah-tengah zaman yang saat ini sedang bergelora, Tuhan yang memelihara iman kita. Kenapa Tuhan memelihara iman kita? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kerajaan yang tidak tergoncangkan bagi orang-orang yang tahan uji, yang setia mengasihi Dia. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku
Tuhan kuat kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan yang memelihara iman kita. Percayalah, Tuhan yang memelihara iman saya. Tuhan yang memelihara iman Sandi Pairin. Tuhan yang memelihara iman semua jemaat Tuhan di GBKKA. Karena Tuhan mau kita masuk ke dalam rencana keselamatannya. Oleh sebab itu, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, inilah yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Bukan dunia ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh sebab itu dikatakan dalam Ibrani, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadahlah, mengucap syukurlah. Walaupun dunia sedang bergoncang, Tuhan menyiapkan kerajaan yang tidak tergoncang. Mari mengucap syukur. Engkau yang kemarin bersungut-sungut, yang tadi bersungut-sungut, bertobat hari ini. Mengucap syukur karena di balik semuanya ini, Tuhan, karena di balik semuanya apa yang sedang terjadi, Tuhan menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan hiduplah beribadah. Dan hiduplah beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah menurut cara yang berkenan, yang patut kepada Tuhan. Kita beribadah di rumah masing-masing. Beribadahlah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan anggap ketika saudara mendengar khotbah ini, Bapak Ibu seperti menontonnya saja. Alami lawatan Tuhan. Jadikan rumah kita menjadi rumah doa. Jadikan rumah kita menjadi mezbah doa kepada Tuhan. Hormati Tuhan. Karena dia layak menerima pujian itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh sebab itu, saya akan mengakhiri firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah, di balik semua apa yang kita alami saat ini, di balik goncangan-goncangan yang terjadi, ada yang Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu jangan pernah gantikan Yesus dengan apapun. Walaupun kau mengalami kesulitan secara ekonomi, walaupun rasanya waduh tidak mampu lagi, berat, tetaplah bertahan, tetaplah kuat. Karena Tuhan yang memelihara iman saya dan Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan mensyukuri firman Tuhan pada saat hari ini. Kita teduhkan hati kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan pujian, selain Kau tiada yang lain. Haleluya. Pastikan Bapak Ibu bahwa selain Tuhan tiada yang lain. Hanya Dia satu-satunya yang kita ingini di surga. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita ingini di surga. Mari naikkan pujian ini. Dengan segenap hatimu kamu bernyanyi kepada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Tuhan saja yang kita ingini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari renungkan pujian ini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Resapi bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita ingini di bumi. Daging dan tubuh kita, hati kita bisa habis lenyap. Tapi Tuhanlah gunung batu, Tuhanlah bagian kita. Bahwa Tuhan Yesuslah tetap selama-lamanya. Mari kita bernyanyi. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi,
yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami pada saat hari ini Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah selama-lamanya yang menjadi bagian kami. Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tapi kebenaran firman-Mu akan tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu biarlah kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang percaya tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, walaupun keadaan di depan mata tidak menentu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara iman-iman jemaat-Mu di GBKKA. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Diberkatilah Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, seluruh jemaat GBKKA. Kami berdoa Tuhan yang memelihara iman percaya mereka Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan lawat mereka, sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan jemaat-Mu, Tuhan menolong Bapa. Kuasa Roh Kudus menyertai memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami. Kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangkit berdiri. Kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita, orang-orang percaya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Shalom jemaat GBKKA yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Dari tempat ini saya akan menyampaikan pengumuman seputar kegiatan pelayanan di gereja kita GBI Kemuliaan Kasih Agape. Yang pertama, untuk kegiatan menara doa pagi masih diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Yang kedua, kami mengajak untuk seluruh pelayan Tuhan dan majelis GBKKA untuk mengikuti ibadah online melalui Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam sampai jam 8 malam. Yang ketiga, kami mengajak pemuda remaja GBKKA untuk mengikuti ibadah online setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 7 malam. Pastikan ya ikut bergabung. Dan selanjutnya di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah raya kita masih diadakan di rumah masing-masing. Dari sekretariat gereja akan mengirimkan liturgi ibadah dan juga rekaman video khotbah. Pastikan setiap kita mengikuti ibadah walaupun di rumah masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat mengirimkan persembahan Bapak Ibu, yaitu persembahan diakonia, pembangunan misi ataupun kolektor ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan selanjutnya Gembala dan Wakil Gembala mengucapkan selamat
berulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, untuk pelayanan konseling, Bapak Ibu dapat melakukannya melalui telepon ke kontak yang ada di layar Bapak Ibu. Demikianlah pengumuman pada saat hari ini. Kami dari tim media yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa ya, like dan subscribe YouTube channel GBI KKA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.